Gimana Pak? Gila kita Bu ya. Masuk saya langsung gini. Takjub Bu. Langsung takjub dia. Nah, datang Hyundai Palisade delivery nih untuk customer. Signature 4x2 warna hitam, interior navy. Kita cek keliling bodi. Bodi bagus, dari pakai peta juga. Hyundai Palisade Signature. Parkir sini aja kali Pak dulu ya. Atau mau langsung masuk? Sementara. Pak, parkir di mepet sini aja Pak, kiri. Cakep, warna interior navy. Keliling, pastikan semuanya. Nih debu lagi di jalan tadi. Plat nomor tak ada, tinggal dipasang. Ya. Nah, interior navy, wooden panel. Kita cek lampu ya Pak, saya dari dalam nyalain lampu. Lampu nyala Pak, lampu nyala. Sen kanan, sen kiri, nyala Pak. Lampu belakang Pak. Lampu rem dicek, lampu rem udah ya. Lampu mundur, Gimana Pak? Gila kita Bu ya. Masuk saya langsung gini. Takjub Bu. Langsung takjub dia. Iya, ini nggak ada tuas transmisi lagi, semua tinggal dipencet. Buat bisa bawa mobil Ibu? Bisa. Baru bisa. Kalau bisa. Ini ada penghangat, ada pendingin di sebelah sini. Iya. Gitu. Kemudian ada blueling, mobil nanti bisa nyala mati sendiri dari handphone. Oh gitu. Ya, tadi aplikasi blueling nanti register dari pakai alamat email. Ini kan udah tadi. Ya, didaftar dulu Pak, pakai nanti alamat email. Terus? Kemudian ini mungkin si supir towingnya mau jalan dulu, mau diberesin dia dulu gitu Pak. Gitu. Nanti kita lanjut ke sini lagi ya Pak, kasihan dia takut nunggu Pak. Ini dulu dia kan? Ya. Maju dia sendiri. Ya, dia otomatis AC nyala sini. Dia bisa diatur kanan kiri berbeda ya Pak. Misalkan ini saya mau terlalu dingin, saya mau 20. Belakang bisa diatur juga sendiri. Misalkan
Oh ini ada ya? Ya bisa dinyalain. Dari depan juga bisa nyalain. 18. Nih 20, 18, 19. Jadi bisa diatur 3 suhu berbeda. Yang di tengah buat di mana? Ini buat yang belakang. Oh, belakang. Atau dikencengin belakang AC-nya. Itu pakai auto berarti dia. Diturunin aja yang gambar kipas. Itu masih ada plastik-plastik jadi bunyi dia itu. Iya mungkin ya. Kemudian ini drive mode berkendara di situ. Oh ini belum dibuka. Itu sport. Kalau sport ini bawaannya pengen ugal-ugalan Pak, agresif dia. Tapi nggak pakai pedal shift kan? Pedal shift bisa 8 speed. Nggak, kalau kita sport itu Boleh mau pakai pedal shift bisa, atau mau sport aja bisa. gitu, ya. Bisa. Sport, comfort. Comfort gimana? Comfort itu ya lebih nyaman, kalem. Kalau Eco ini dia lebih hemat BBM, jadi mobilnya nggak terlalu agresif. Tapi tenaga kurang. Tenaga jadi agak kurang. Kalau Smart ini kita mau bawa kalem enak, dibawa kencang juga lumayan enak. Jadi Buat perkotaan lah. Kalau buat harian Smart aja. Buat harian, nah antara 3 ini Bapak nanti nyamannya di mana. Oh gitu. Kalau yang Sport ini bawaannya pengen Comfort. endut-endutan gitu, pengen kencang-kencang aja dia. Nah, Tinggal itu aja rubah ya. ya terus ini ada penghangat pendingin. Ini yang kalau gambar Jadi kipas. Kalau kita berhenti di lampu merah, enak aja dulu. Nggak usah Pak. Jadi ini ada namanya auto hold. Pencet ada auto hold nyala. Itu yang samping rem parkir. Ya. Bapak injak rem. Oke. Sebentar. Ya, auto. Sebentar. Nah ini maju pencet D. Ini di saya jadi maju ya Pak ya. Ya. Tuh auto brake-nya langsung turun. Rem tangannya langsung turun. Dorong dia. Ini hijau. Ya. Kalau mobil biasanya kan kalau kita masuk D, kita kaki angkat dari rem kan dia maju Pak ya. Ya. Kalau ini nggak maju Pak, ngunci Pak. Coba aja diangkat tuh. Oh iya. Iya. Jadi berhenti di lampu merah cukup auto hold. Iya, auto hold. Bapak, ini karena saya ngeri depan ada motor ya Pak. Kenapa? Di gas dikit dia langsung kelepas. Oh gitu. Terus langsung rem lagi. Terus Bapak lepas lagi kaki dari rem. Ini sampai ini yang hijau tapi ya Pak ya. Ya. Ngunci lagi dia. Jadi nggak capek. Pasti masih kebiasaan ntar. Biasanya juga. Gitu itu auto hold. Tapi kita aktifin dulu. Ada orang yang nggak seneng pakai auto hold, ya dia nggak aktifin. Oh bisa nggak dia? Mau coba sambil keliling Pak? Boleh? Ya, pencet ke D. Oh, dia ya. Ya. Ini yang lagi adaptasi. Masih adaptasi. Nah, ini mobil ini juga dikasih warning seat belt Pak. Ini mobil terlalu banyak sensor soalnya. Ini mesin diesel ya Bu. Tapi pintu nggak rapat. Pintu kamu nih. Dikasih nggak kenceng. Udah? Belum? Belum. Nah, itu indikator kalau kita di depan ada kendaraan, kita dekat, kita nggak ngerem, bunyi kayak gitu Pak. Bapak makin nggak ngerem, makin dekat, dia otomatis ambil alih kemudi, rem sendiri otomatis. Itu namanya forward collision avoidance assist. 20 lumayan ringan juga setir ini. Mobil Hyundai itu uniknya gitu Pak, yang stereo besar itu saya bawa mobil besar tapi nggak terasa besar Iya, kita bawanya. terasa. Dan manuvernya enak Pak. Iya, tarik bawahnya juga lumayan. Enak Pak, torsi dia 440 Nm, power 200 PS. Oh, kameranya keluar Bang. Itu blind spot monitor. Nah, sekalian jelasin nih jadi semuanya. Terus ada kamera. Kira di depan sini. Di sini juga ada. Nih kalau ini kamera 360. Kalau kita parkir, contoh gini. Nah, ini bisa. Cuman kalau lagi jalan nanti mengganggu konsentrasi. Digitalnya lumayan bagus nih. Nah, ini isinya Pertamina Dex, Pak. Mau sekalian isi Ntar aja lah. ntar aja ya. Nah, cara ngisi bensinnya, ngisi solarnya itu mesin mati, pintu nggak terkunci, tinggal pencet tutup tangkinya aja, dia langsung kebuka. Oh, mesin mati. Harus mesin mati, Nggak bisa hidup. nggak mau dia. Tapi kita nanti coba aja Pak.
Mau coba pakai pedal shift? Di rumah dulu nggak? Nggak, langsung aja pencet pedal shiftnya Pak. Ini tadi mode apa? Tadi pakai ini pakai eco, pakai lagi smart. jalan di rumah-rumah nggak apa? Nggak masalah, boleh. Open rem agak nada, tapi badan nggak terlalu kehempas ke depan gitu ya. Betul. Biasanya kan lagi mau mental. Nah. Terus ini ada namanya adaptive cruise control, Pak. Ya. Jadi ini Bapak nggak perlu ngegas atau pegang setir sendiri, dia bisa belok sendiri, ngegas sendiri. Tapi patokannya di depan ada kendaraan, dia ngikutin kendaraan di depan. Ini pencetnya yang ini harus sambil jalan. Harus sambil jalan mobilnya. Pencet adaptive cruise control. Ya. Bapak coba angkat kaki dari gas. Nggak sendiri dia. Terus kalau untuk cuman kan ngeri ya. Tapi dia harus ada ngebaca marka jalan sama kendaraan di depan, Pak. Tadi kan nggak ada marka jalan, ini kan garis jalan gitu. Depan ngerem dia otomatis ngerem sendiri, nyesuaiin jarak. Nah jaraknya yang bawah sebelah sini, Pak. Ini kan dia jaraknya dekat. Smart nyala. Karena nggak ada kendaraan di depan, dia nggak bisa ngedeteksi apa-apa. Terus kalau ini line keeping assist, line following assist, itu ada gambar setir yang di atas. Itu kan mati, itu nyala. Oh iya iya. Itu dia kalau Bapak di jalan, di tol terutama ya, Bapak belok, setirnya otomatis belok sendiri, ngikutin marka jalan. Jadi kalau kita ngantuk, kan ada orang ngantuk nyetir, suka kecelakaan nabrak pembatas jalan tuh, gara-gara ngantuk sedikit aja. Oh nggak enak pakai kayak gitu saya tuh. Bisa dimatiin. Nah, iya. Nah dia ngikutin marka jalan. Kalau Bapak belok ngelewatin garis jalan nggak pakai sen, sama dia agak dilawan. Iya nggak agak dilawan betul. Agak dilawan. Ya kalau pakai sen dia ngikut apa mau kita. Iya, betul. Ya untuk keamanan. Kalau macam saya yang bawa sih saya pakai. Kamera Dingin. Di belakang juga bisa diatur penghangat pendinginnya, Ibu. Di jok tengah kanan kiri. Penghangatnya maksudnya gimana? Kalau penghangat nih yang gambar ini, Kursinya aja gitu ya. kursinya aja. Dia dari punggung sama di bawah. Yang gambar Ini dingin kan joknya? Iya. Ini panas. Ini panas, sedang nggak terlalu panas. Oh, tiga temperatur. Ya. Kalau ini, Di mananya panas maksudnya nih? oh nanti ngerasain terasa nanti, Pak. Di bawahnya. Di bawah sama di punggung. Sama punggung. Di bawah nih, di bawah. Terus ini kamera 360. Kalau parkir kan biar lebih pede kita ngeliat kanan kiri. Kalau lagi tiba-tiba jalan macet, dia ke split kebagi 3 gini. Jadi motor nih yang rapat kanan kiri kita bisa lihat secara otomatis dia. Begitu. Terus ini kamera 360-nya tadi ya. Ini untuk sensor parkirnya. Sensor parkir maksudnya apa? Buat sinyal bunyi bip bip bipnya iya. gitu. Kalau ya, iya. Jadi ini untuk nyalain audio. Oh nyala ini. Itu untuk volume. Ini untuk volume. Ini untuk ganti channel. Ini untuk ganti channel. Oh Ini iya, volume. panas ini. Panas kursi. Lama-lama panas sih. Iya. Bisa kanan kiri bisa, ada panas ada dingin. Ini buat yang mana? Kursi yang mana? Ini yang kursi kiri, penumpang kiri. Ini saya. Iya, ini supir, ini dingin. penumpang. Ya, ini dingin. Ini panas. Panas. Kalau yang di belakang dia ngatur Ada sendiri. juga sama kanan kiri. Tapi bukan diatur dari depan. Kan? Bisa dari depan. Paling belakang nggak ada. Paling belakang nggak ada, hanya baris 1 sama baris setengah aja. Ini pengaturan nih lock climate control. Panas ini. Ini udah dimatiin. Iya, tapi panasnya sih. Masih terasa ya. Bisa jadi. Nah, ini
Nih rear warmer ventilation. Untuk penghangat belakang ini, kalau ventilation ini untuk dingin. Ini yang left, yang kiri. Ini settingnya 3. Kalau 3 nih yang tadi nyala, ininya 3. Tombolnya 3. Itu yang kiri, nanti panas. Kalau ini yang dingin. Saya bisa atur juga dari depan. Oh, ini buat bangku tengah. Bangku tengah. Kalau bangku depan ngaturnya dari sini langsung. Misalkan apa tadi orang tua lagi duduk, ange atau kok ange, nyalain ada dingin ya, masuk angin bisa. Si mama mah demen kalau pemanas gini dia. Oh suka ya, berasa kayak dipijit. Nah, tuh bisa diatur, berarti kontrol sendiri. Udah. Kamu Terasa? ngatur. Berasa. Hah? Kamu ngatur tadi. Pencet sendiri, bisa diatur dari depan, bisa dari belakang. Radio media ini kalau buat bintang apa? Oh ini buat misalkan channel favorit gitu ya, misalnya dari media, misalnya radio nih kita nyalain di FM berapa gitu kan, misalkan 102,2 kita bintangin gitu, yang menu-menu favorit. Ini untuk teman-teman radio. Kalau track ini misalkan untuk ini kan udah ada Android Auto, Apple CarPlay, jadi dari handphone bisa connect sini. Tapi pertama harus kita sambungin lewat sini dulu. Ada GPS-nya juga nanti dia. Ada kiblat. Ini mobil ada kiblatnya. Arah kiblat mana, barat. Baratnya agak serong sini, ke sana. Kiblat. Terus setup. Ini vehicle. Kaki nggak perlu diinjek rem lagi, udah auto hold. Masih belum ini. Ini driver assistance. Ini yang fitur-fitur Hyundai Smart Sun, sensornya dari sini depan. Oh, ini Sunroof ya. Di sini dulu sebentar ya, Pak. Ini ya Smart Cruise Control tadi yang dipencet di setir sini, Smart Cruise Control, diatur jarak. Itu distance. Maksudnya apa kalau di sini? Ini pengaturan manual atau langsung dari setir juga bisa kan. Ini near, dekat, ini jaraknya kita agak mepet di mobil depan, atau kita yang farnya agak jauh jaraknya. Kalau near dia lebih dekat. Driving convenient. Ini driver, ini warning volume. Kalau ada mobil kan, mobil nih ada kendaraan di samping kanan kiri depan belakang, dia suka kasih bunyi-bunyian kan, bip bip bip. Ini pengaturannya, nih suaranya berisik banget, sedang atau kecil aja. Ini diaturnya sedang. Di mana tadi taruh pertamanya? Pertamanya nih, kita menu utama dulu ya Pak. Ini kan menu utama. Geser kiri di setup. Di setup. Terus vehicle. Ini dia driver assistance. Driver assistance ini yang sifatnya fitur-fitur keamanan, yang dia ngerem sendiri depan, samping, belakang. Ini driving convenient. Ini driver attention warning. Dia gambar cangkir kopi. Jadi kalau Bapak nyetir mobil ngebaca, nyetirnya udah mulai ngantuk nih, udah nggak konsentrasi. Di speedometer nanti ada gambar cangkir kopi, suruh ngopi dulu deh, emang rokok sebat dulu. Dia nggak baca. Terus nih driving safety, nih forward safety. Kalau ada kendaraan di depan, Bapak lagi lengah, nggak ngerem, depan ngerem, lagi ngantuk gitu ya, dia otomatis ngerem sendiri, aktif. Kalau itu terganggu, di nonaktifin bisa. Tapi kalau di mati-matiin, mesin mati, kita nyalain lagi, dia langsung aktif lagi. Ini forward safety. Ini lane safety, yang tadi lane keeping assist, lane following assist yang ini. Dia baca marka jalan. Kalau jalanan belok, pasti rekut belok sendiri, kanan kiri gitu. Dia ngebaca marka jalan. Kemudian ini blind spot safety, dia kanan kiri. Kalau misalnya ini kita mau putar balik, dari belakang ada motor, kita gas terus, mobil ngedeteksi ini bakal terjadi tabrakan nih, dia akan ngerem sendiri mobil. Ini blind spot safety kita aktifin.
Ini blind spot view monitor, ini dia. Blind spot itu dia yang kanan tadi, yang kasih sen kanan sen kiri. Ini exit safety. Mobil misalkan kita lagi berhenti nih samping, anak-anak mau keluar nih dari sebelah kanan. Dari belakang ada kendaraan, entah mobil atau motor gitu ya. Walaupun nggak terkunci, ketika mobil itu atau kendaraan itu lewat, anak-anak mau buka, dia nggak akan bisa kebuka sampai kendaraan itu lewat baru bisa kebuka. Dia ngedeteksi kendaraan yang lewat, ngelok sendiri otomatis sampai aman baru bisa kebuka. Itu fitur keamanannya. Exit safety. Terus nih parking safety, surround view monitor. Dia otomatis ketika kita lagi mau parkir gitu ya, otomatis nyala. Kemudian ini parking distance warning on, ini ngedeteksi depan belakang. Ini rear cross traffic safety, dia ngebaca misalkan lagi parkir paralel, parkir kita mau mundur dari belakang kanan atau kiri ada kendaraan, nanti di sini tampilan monitornya akan ngasih panah kendaraan tuh mau dari mana. Semakin dekat motor jadi benturan, dia ngerem sendiri. Ini fitur untuk safety-nya. Ini driver assistance. Ini driving safety, clock cluster. Buat tampilan speedometer, ini keterangan dari cahayanya, illuminating. Nih cluster time selection itu bisa diganti, itu kan full digital Pak. Misalkan mau diganti nih kelas B atau kubus, itu apa, tachometer yang kiri speedometer kecepatannya, ini bisa diganti. Mau kayak gini aja atau normal yang tadi? Ya, nanti sambil belajar gitu ya Pak. Yang penting tahu dulu. Nah, ini ada, kalau kita buka tutup mobil kan ada suara welcome sound gitu ya. Ini bisa dimatiin, bisa diaktifkan. Kita nyalain aja. Climate, ini untuk AC. Sirkulasi AC, ini dia yang tadi. Mana yang tadi? Nah, ini tombol ini fungsinya biar udara dari luar nggak masuk, kan bawa solar gitu mobil depan, mobil diesel ya, biar dia nggak masuk ke dalam kabin. Ini seat untuk tempat duduk, ada memory seatnya Pak. Itu sebelah kanan tuh di pintu ada 1, 2 di sebelah sini. Yang set 1, 2. Jadi posisi duduknya misalkan Bapak yang 1, Ibu yang 2. Misalkan orang ada yang ganti-ganti lagi, tinggal pencet 1 aja, udah posisi yang udah disetting gitu kan, kesimpan sama dia. Kemudian ini light, lampu, ada headlight delay, kemudian high beam assist. Dia fungsinya misalkan di depan kita lagi jalan malam ya, kita pakai lampu tembak, di depan ada kendaraan mobil lagi, otomatis dia turun sendiri, mobil tuh lewat balik lagi. Jadi kita nggak ditembak lagi sama orang, biar orang juga nggak silau. Kemudian ini door, ini power tailgate. The power tailgate button can be used to automatic open or close the tailgate. Ini otomatis buka. Ini ada smart tailgate, jadi ini saya aktifin. Mobil terkunci, misalkan lagi belanja, Ibu bawaan tangan kanan kiri penuh, mau masuk ke bagasi, bawa kunci ya, tapi kita dekat ke pintu belakang, dia otomatis kebuka. Kita taruh, terus kita tinggal, dia tutup sendiri secara otomatis. Ini smart tailgate. Terus bukaannya, speed dari bukaan bagasi belakang juga ini bisa diatur, dia normal atau cepat. Kita bikin cepat aja di sini. Ada yang kurang jelas. Ini ada wireless charging, ada handphone yang bisa wireless charging. Nah, di sini. Langsung taruh aja Pak di sini. Agak masuk ke dalam. Kalau ini nyala berarti ngecas. 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 Wireless charging fungsi. Mobil
bilang mana baru charging tapi nggak penuh. Lama ya. Mobil kamu ya. Baru charging. Terus ini di setiap ini buat ngecas handphone pak. Nih, aduh. Ini tombol buat ngecas. Ini yang pakai soket. Ini buat ngecas. Di bawah juga ada. Ini kan luas bagian di bawah. Iya. Ada buat tombol charging juga. Terus di bangku belakang nih kanan kiri. Di kanan kiri ada buat ngecas. Ya. Di paling belakang kanan kiri ada lagi buat ngecas. Kan sekarang zamannya semua orang punya handphone. Iya betul. Nyari colokan terus. Yang nggak rebutan. Nggak berebut. Iya, hutan. Terus kita coba cek power apa nih. Tadi kan mau coba sunroof. Kalau yang belakang Ini kalau emang buka segini dong. ya sampai sini. Tapi yang di belakang kan dia panoramik. Panoramik. Mau depan langsung ya. Kalau depan langsung. Nah, ini nutupnya baru kita manual. Yang bawahnya baru tutup manual. Terus ini ada Blue Link yang tadi mau coba telepon ya. Oh, ini belum, nanti diupdate dulu. Ini karena baru kirim, nanti diaktifasi dari bagian admin kita. Ini yang sifatnya berhubungan dengan kendala di mobil, misalkan ban bocor, ada kendala, ada trouble apa gitu ya. Kontak ke sini, nanti dia akan kasih langsung nelpon ke call center dari mobilnya. Ini kan dia punya internet sendiri, Keren ya mobilnya. pakai jaringannya Telkomsel. Dia punya GPS sendiri. SOS. Kalau SOS ini Parking brake auto. langsung ketarik electric parking brake-nya. Ya, kan? Bapak nggak ada narik kan dari tadi? Karena auto terlalu lama dari tadi. Oh, Ini SOS ini kalau yang berhubungan dengan kesehatan, kecelakaan, sama misalkan tindakan kriminal. Misalkan kita lagi jalan nih, kita dibuntutin orang mau berbuat kriminal, tekan SOS, telepon call center akan menghubungi ke kepolisian terdekat. Dan call center itu tahu posisi mobil ada di mana. Oh nggak boleh. Jalan nggak boleh dekat-dekat sini pi. Oh enggak, misalkan kepencet tinggal dibilang aja maaf kepencet begitu, nggak apa-apa. tapi dia nelpon ke kita. Dia kan telepon balik. Ke sini. Iya. Bisa. Kalau dia, tapi kalau kecelakaan yang tadi saya bilang Pak, misalkan dipakai orang di luar kota, tiba-tiba dia lagi nyetir kena serangan jantung, dia masuk ke jurang misalkan gitu ya, amit-amit. Ini otomatis akan terhubung. Kotak hitam ya. Dan dia tahu posisi mobil ada di mana. Iya, iya. Gitu. Bisa ngelacak ya. Ada GPS-nya soalnya. Ada GPS. Oh ada GPS. Ada GPS. Kemudian ini bisa setirnya diatur tilt steering, naik turun, maju mundur. Ini ya. Iya. Maju mundur. Iya, dia posisi pas baru dikunci lagi. Enak nih pi. Langsung touring. Ini nanti buat konekin handphone, nanti GPS juga bisa dia connect ke sini, tapi harus pakai USB dulu di sini buat awalnya. Nanti bisa tracking GPS. Ngeliat GPS. Kalau ini sync, kalau kita tekan semuanya langsung sama rata. Misalkan ini 19, semuanya jadi 19. Nah, dia ngikutin yang utama. Jadi yang Synchronize. Blue gimana caranya? Blue Link register dulu di handphone. Mimi, ya. Mimi. Untuk melipat bangku tengah, ini kalau L yang kiri, R yang kanan. Kita pencet, dia lipat otomatis. Ini kalau yang kanan. Nah, terus ini bisa mau pakai kasur gitu misalkan. Itu agak dimundurin sedikit, pasang kasur buat touring. Terus ini kotak segitiga pengaman sama kotak P3K. Kemudian di dalam nih Ini apa ini? dongkrak. Awalnya ada dongkrak, kemudian ini kunci roda, engkol.
Kalau ini untuk ini ditarik keluar, masuk ke sini, Pak. Buat ditarik nanti tutup, sangkutin ke sini. Dia nutup setengah. Buat kargo kabin lah. Misalkan di sini lagi bawa barang apa, biar nggak kelihatan orang gitu ya. Dia ada pegasnya. Terus untuk ganti ban serep, ini bukannya di sini. Ini putar. Nah, ada ini juga kunci di sini. Ini putar, nanti pakai kunci roda, turunin ban serepnya di bawah sini. Velgnya racing juga dia. Oh iya. Velg racing. Nah, terus pengaturan kursi. Dia otomatis mundur. Kalau ini kan maju mundur, atas bawah. Ini buat sandaran karena maju mundur sandaran. Kalau ini yang untuk punggung nih, dilihat ya. Oh iya. Terus ada satu lagi, ini dia bisa naik turun, extended buat penyangga betis. Kiri kanan apa? Hanya supir aja. Supir aja. Selain ini aja sih, kalau yang bagian sana sama ini nggak ada. Dia cuman maju mundur sama pengaturan reclining. Terus ini untuk lipat spion. Ini untuk child lock biar nggak bisa buka dari pintu belakang. Anak-anak takut main-main. Nah, untuk garansinya, mobil ini digaransinya 4 tahun atau 100.000 km. Jadi pertama servis jasa sampai 75.000. Jasa 75.000 km atau 5 tahun. Spare partnya dia tidak ada free. Garansi mesinnya di 100.000 km atau 3+1 tahun 4 tahun. Tapi Korea nggak mau nyebut angka 4, Pak. Dia di 3+1 bahasanya. Garansi kelistrikan, aki, audio itu 2 tahun atau 40.000 km. Servis ganti oli tiap 1 tahun atau 15.000 km. Atau nanti bagian servis rekomendasiin di tiap 7.500 biar lebih amannya. Begitu. Nah, buku servis kalau bisa selalu ada di dalam mobil. Ini satu rantai ini ada juga fire alat pemadam kebakaran kecil. Begitu. Ada lagi mungkin yang belum jelas, Bapak? Udah cukup ya, Pak? Paling telepon Pak. Iya, kalau ada yang nggak jelas kita bisa telepon, atau misalnya ini apa ya, video call aja nanti dipandu bisa. Kita ketik pelan-pelan. Oke. Remote engine start confirm. Dikasih perintah. Kadang-kadang suka kalau awal sinkronisasi butuh waktu dia. Kalau gagal, berhasil nyala. Kondisi masih nah ini dia, pintu terkunci, AC-nya nyala, mesinnya nyala. Nah, ini durasi bisa diatur 2-10 menit paling maksimum. Kita tinggalin ya. Setelah 2 menit dia mati sendiri. Nanti kuncinya? Nanti pas mati terkunci sendiri. Oh iya, kan statusnya terkunci mobil. Atau kita mau langsung matiin, stop engine. Yang ini. Mati langsung. AC-nya juga ikut mati. Perintah